Bab 8, kita akan keluar. Begitu dia menyadari bahwa Su Baochai akan datang, Bai Xiaochun melonjak berdiri. Yah, dia datang lebih cepat dari yang diharapkan, pikirnya, matanya berkedip karena ragu. Meskipun dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mempersiapkan dalam setengah tahun terakhir, dia masih belum merasa siap. Sejauh menyangkut dirinya, pilihan terbaik adalah pergi ke konflik di tingkat keempat Qi kondensasi. Barulah kemudian dia akan merasa aman. Melihat bahwa Su Baochai datang bersama sekelompok 7 orang lainnya, Bai Xiaochun tahu bahwa bersembunyi bukanlah suatu pilihan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Petik 2. Mengambil napas dalam-dalam, ia cepat-cepat mengenakan 8 mantel kulit, dan kemudian menempelkan wajan cadangannya ke punggungnya. Saat itulah dia dengan gugup membuka pintu dan melangkah keluar. Hal pertama yang dilihatnya adalah Big Fatty Zhang dan yang lainnya di dekat gerbang depan, mengangkat parang daging dan sendok dapur besar saat mereka memblokir jalan Su Baochai dan teman-temannya. Aku bertanya-tanya mengapa aku mendengar burung gagak berkotek pagi ini, Big Fatty Zhang meraung, suaranya bergema seperti guntur saat dia berdiri di sana, tinggi dan seperti gunung. Ternyata, sekelompok bocah dari Departemen Pengawas memutuskan untuk datang menyebabkan keributan di sini di Oven. Orang lain mungkin takut pada offense, Big Fatty Zhang, tapi Departemen Pengawas tidak peduli denganmu. Kami menerima keluhan dari Junior Brother Su, dan kami di sini dengan wewenang dari Departemen Pengawas. Apakah kamu benar-benar berani melawan kami? 7 pria yang tampak sombong berkerumun di sekitar Su Baochai. Meskipun mereka mengenakan seragam pelayan, lengan baju mereka secara mencolok disulam dengan karakter pengawas, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari Departemen Pengawas, dan memiliki status dan kekuatan di luar para pelayan biasa. Salah satu dari mereka adalah lelaki kekar yang tampak sekokoh harimau dan sekokoh beruang. Dia memancarkan tekanan roh dari tingkat ketiga Qi kondensasi, dan matanya berkilauan dingin saat dia menatap Big Fatty Zhang. Tampaknya, dia tidak tampak terganggu sama sekali oleh Big Fatty Zhang dan yang lainnya. Omong kosong, jawab Big Fatty Zhang, dia berusaha membunuh kakak juniorku. Bagaimana kamu menjelaskan hal itu? Dia kemudian tertawa dingin ketika tangannya bersiul di udara, menyebabkan wajan hitam besar di punggungnya tiba-tiba terbang ke udara, tampak sangat megah. Kohort pria kekar itu memandang dengan ekspresi berkedip-kedip, dan untuk pria kekar itu sendiri, matanya melebar. Lalu tangannya terlintas dalam gerakan mantra, menyebabkan bendera kecil berterbangan. Kabut keluar dari bendera, dari mana auman binatang buas bisa terdengar. Bahkan ketika pedang kiasan sedang ditarik, Su Baochai melihat Bai Xiaochun keluar dari gubuknya yang terbuat dari jerami, dan semua dendam dan kebenciannya sebelumnya meletus di dalam dirinya. Bai Xiaochun, dia meraung. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Su Baochai, dia melambaikan tangannya, mengirim pedang kayunya terbang keluar. Terlihat kaget terlihat di wajah Big Fatty Zhang dan yang lainnya. Tepat ketika mereka akan melompat untuk menghentikan pedang kayu, pria kekar dari Departemen Pengawas tertawa dingin dan menghalangi jalan mereka. Namun, pada saat yang sama Bai Xiaochun, mata merah, meraung, Su Baochai, kamu sudah mendorong terlalu jauh. Kamu dan aku akan pergi sekuat tenaga. Petik 2. Jantung Bai Xiaochun berdebar kencang. Dia tidak pernah benar-benar bertengkar sepanjang hidupnya, apalagi pertempuran magis melawan kultivator lain. Dia sangat gugup sehingga dia gemetaran. Mengaum untuk membangun keberaniannya sendiri, dia melepaskan kekuatan tingkat ketiga Qi kondensasi, tidak menahan apapun dari basis kultivasinya. Dia menuangkan semua energi spiritualnya ke pedang kayunya, lalu melambaikan jarinya untuk mengirimnya terbang menuju Su Baochai. Saat pedang kayu bersiul di udara, dua desain yang disembunyikan oleh Chet Norak sedikit berkedip. Tiba-tiba, pedang itu mengembang dalam ukuran dan meledak dengan sikap dingin yang menindas saat menusuk Su Baochai. Kecepatan dan keagungan yang ditembakkannya di udara menyebabkan Big Fatty Zhang, serta kelompok dari Departemen Pengawas, untuk megap-megap dan menatap dengan takjub. Saat aura pedang yang ganas memenuhi area itu, semua hati tersentak kaget, dan tiba-tiba, tidak ada yang tertarik untuk bertarung lagi, dan malah menatap pedang itu. Su Baochai bahkan belum mendekati Bai Xiaochun, dan dikejutkan oleh energinya. Dari apa yang dia tahu, versi Bai Xiaochun ini benar-benar berbeda dari orang yang dia hadapi beberapa bulan sebelumnya. Cara dia mengertakkan giginya dan tampak seperti akan mati-matian menyebabkan hati Su Baochai dipenuhi dengan syok. Selanjutnya, matanya membelalak tak percaya ketika dia melihat pedang kayu Bai Xiaochun melaju ke arahnya. Itu seperti aliran cahaya putih, meledak dengan jenis energi yang hanya dia lihat selama perkelahian antara para murid sekte luar. Dia begitu terperangah hingga kulit kepalanya mati rasa. Ledakan terdengar ketika pedang kayu Bai Xiaochun menghantam Su Baochai. Pedang kayu Su Baochai bergetar, benar-benar tidak mampu menghadapi kekuatan pukulan itu. Mulai dari ujung, hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, itu benar-benar hancur, berubah menjadi fragmen berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pedang kayu Bai Xiaochun, itu bahkan tidak berhenti. Itu terus melesat di udara menuju Su Baochai, yang pada titik ini takut tanpa kecerdasan. Dengan menggunakan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, dia menghindar. Pedang kayu bersiul melewatinya, memotong pundaknya dalam proses, dan kemudian menebas pohon di dekatnya. Sebuah ledakan menggema ketika pohon itu ditebang menjadi dua, dan kemudian jatuh ke tanah, mengirimkan awan debu ke udara. Su Baochai menjerit kesedihan saat darah mengalir ke seluruh lengannya. Wajahnya pucat, dia langsung jatuh kembali. Beruntung baginya, Bai Xiaochun tidak sangat mahir mengendalikan objek fisik. Kalau tidak, pedang itu pasti akan membunuhnya.
Tingkat ketiga Qi kondensasi. Mustahil, ini tidak mungkin. Su Baochai memandang Bai Xiaochun, dan dia tampak sama ketakutannya seperti baru saja melihat hantu. Untuk dapat melepaskan kekuatan seperti itu dalam pedang kayu jelas membutuhkan tingkat ketiga Qi kondensasi, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana Bai Xiaochun bisa membuat transformasi yang menakjubkan hanya dalam beberapa bulan. Berbagai hal berjalan berlawanan persis seperti yang dia bayangkan, yang tidak mungkin dia terima. Sepertinya dia berada dalam mimpi buruk yang hidup. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Pria kekar dari Departemen Pengawas dan semua teman-temannya semua megap-megap dan memandang Bai Xiaochun dengan ekspresi serius. Membentuk ketajaman dengan energi spiritual dan melepaskan cahaya pedang. Itu hanya mungkin dengan menumbuhkan seni kontrol Cauldron Valet Qi ke dalam alam terang dalam berat. Tidak ada cara lain untuk melepaskan kemampuan ilahi seperti itu. Pria kekar dari Departemen Pengawas tersentak, dan ketakutan sekarang bisa dilihat di matanya saat dia melihat Bai Xiaochun. Teman-temannya memiliki reaksi yang sama persis, dan hampir tidak perlu menyebutkan Big Fatty Zhang dan yang lainnya, yang juga benar-benar terkejut. Meskipun mereka telah merasakan bahwa Bai Xiaochun telah mencapai tingkat ketiga Qi kondensasi, fakta bahwa ia dapat menyebabkan cahaya pedang keluar dari pedang kayu, dan juga membuatnya menjadi lebih besar, menunjukkan bahwa ia benar-benar telah mencapai Lightness in Heaviness Realm, sesuatu yang sama sekali tidak mereka sadari sebelumnya. Bahkan Bai Xiaochun sedikit terguncang oleh apa yang baru saja terjadi dengan pedang kayu. Dia menatap pohon yang tumbang, lalu pada Su Baochai yang berwajah pucat, dan tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Jadi, Su Baochai, ternyata kamu yang lemah. Makan pedangku. Senang bahwa dia jelas lebih kuat dari Su Baochai, Bai Xiaochun segera mulai mengejar Su Baochai, tertawa sepanjang waktu. Tatapan Bai Xiaochun menyebabkan Su Baochai gemetar, dan pemandangan dia bergegas, tertawa terbahak-bahak, benar-benar menakutkan. Su Baochai segera bergegas melarikan diri. Namun, dia hanya bisa mengambil beberapa langkah sebelum Bai Xiaochun ada di dekatnya. Ketika dia mendekat, Bai Xiaochun tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Su Baochai mengejarnya tanpa henti, memaksanya menghabiskan banyak waktu pahit berlatih kultivasi. Kepahitan itu berubah menjadi kekuatan, yang sekarang dia gunakan untuk menendang Su Baochai dengan kejam. Mari kita lihat kamu mencoba membunuhku lagi, teriaknya, meninju mata Su Baochai. Su Baochai menjerit memilukan dan jatuh ke tanah. Dia ingin melawan, tetapi basis kultivasinya hanya pada tingkat kedua Qi kondensasi, membuatnya tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk Bai Xiaochun. Kamu memprovokasi tuan muda, jadi sekarang dia akan menunjukkan kepadamu bahwa dia tidak boleh dianggap enteng. Sambil marah, Bai Xiaochun terus menendang dan memukul Su Baochai, yang sekarang meratap dengan sedih. Suara retak bisa terdengar yang menyebabkan pria kekar dan yang lainnya dari Departemen Pengawas, serta Big Fatty Zhang dan yang lainnya, semua menatap dengan kaget. Mereka menyaksikan Su Baochai dipukuli, dan Bai Xiaochun dengan penuh semangat melakukan pemukulan, dan hati mereka berdebar ketakutan. Air mata mengalir di wajah Su Baochai, dan hatinya dipenuhi duka. Dia masih tidak percaya bahwa Bai Xiaochun telah mengalami transformasi drastis hanya dalam beberapa bulan singkat. Yang lebih sulit dipercaya adalah dia bisa menggunakan kemampuan ilahi dari cahaya dalam berat. Itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai tanpa kerja bertahun-tahun dan keterampilan yang signifikan. Dalam benaknya, Bai Xiaochun jelas harus memiliki seseorang yang kuat membantunya. Selain itu, dia pasti lebih kuat dari yang dia biarkan sebelumnya. Namun, karena kepribadiannya yang tercela dan tak tahu malu, dia berpura-pura lemah. Yang paling keterlaluan adalah Su Baochai benar-benar jatuh cinta pada tindakan itu. Pada saat itu, Su Baochai diliputi kesedihan, dan hanya pingsan. Melihat bahwa Su Baochai jatuh pingsan, Bai Xiaochun menepuk-nepuk debu pakaiannya dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan pedang kayunya terbang ke lengan bajunya. Kemudian, tampak seperti pahlawan yang kesepian, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan di matanya. Pria kekar dari Departemen Pengawas menatapnya dalam-dalam, ekspresinya bertentangan. Akhirnya, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Junior Brother Bai, kamu melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikan kekuatan sejati kamu, katanya, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu mendapatkan kekaguman kami. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan rekan-rekannya, mengambil Su Baochai yang tidak sadar dan membawanya juga. Setelah mereka pergi, Big Fatty Zhang dan yang lainnya berkerumun di sekitar Bai Xiaochun, tersenyum lebar. Lagi pula, orang-orang dari Departemen Pengawas adalah orang luar, dan mereka tahu bahwa Bai Xiaochun telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir. Karena itu mereka senang dengan hasil keseluruhan. Kerja bagus, nak, kamu tidak bunuh diri selama setengah tahun tanpa bayaran. Zhang Fatty besar menepuk bahu Bai Xiaochun. Betul, aku bekerja sangat keras sehingga aku sendiri takut. Bai Xiaochun mengangkat dagunya dengan bangga seperti ayam jantan yang sombong, seolah-olah berani Fatty Zhang dan yang lainnya untuk pernah menertawakannya lagi. Bab 9, Pil Peningkat Umur Panjang yang Memperpanjang Umur. Menurut sebuah pepatah kuno, waktu terbang adalah seperti menangkap sekilas keledai putih yang berkedip melewati celah di dinding. Itulah yang terjadi pada Bai Xiaochun. Sebulan kemudian, angin dingin bertiup menyusuri sungai Heavenspan dan melalui Spirit Stream Sect. Tiba-tiba, Bai Xiaochun menyadari bahwa dia sudah berada di sekte selama setahun. Setahun yang lalu penuh dengan satu peristiwa demi peristiwa. Dia telah meninggalkan dunia manusia untuk menjadi seorang kultivator, meningkatkan basis kultivasinya ke level ketiga Qi kondensasi, dan telah menyelesaikan semua konflik yang muncul karena dia bergabung dengan Oven.
Su Baochai tidak pernah muncul di oven lagi, dan ketika Bai Xiaochun pergi dengan suplai berjalan dan melihatnya dari kejauhan, dia akan bergegas pergi, jelas ketakutan. Terlepas dari semua itu, bagaimanapun, setelah sebulan berlalu, Bai Xiaochun tampak cemas seperti biasanya, dan terus menghela nafas. Dia tidak berbicara dengan Big Fatty Zhang dan yang lainnya tentang keprihatinannya, dia hanya berkubang dalam ketidakberdayaannya. 1 tahun umur panjang, pikirnya, memandang pohon di kejauhan, yang daunnya sudah mulai menguning dan jatuh ke tanah. Aku hanya suka pohon itu, dan dedaunan yang jatuh itu seperti tahun panjangku yang hilang. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun tiba-tiba merasa sangat sentimental. Selama 1 bulan terakhir, dia menemukan banyak ide tentang cara mengembalikan umur panjang yang hilang, namun rambut putih di kepalanya tetap seputih sebelumnya. Dia membuat beberapa pertanyaan memutar-mutar Big Fatty Zhang, dan mengetahui bahwa di dunia kultivasi, memang ada metode yang bisa mengembalikan umur panjang. Namun, metode semacam itu adalah rahasia yang dijaga dengan baik, atau mudah dilacak seperti bulu burung phoenix atau tanduk kilin. Segera, ia bahkan kehilangan minat untuk makan dan minum, dan wajahnya menjadi pucat dan pucat. Akhirnya, ia memutuskan bahwa ia tidak punya pilihan selain menyerah dan menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan umur panjang. Namun, keesokan harinya ketika dia pergi dengan pasokan offense, dia kebetulan melihat sebuah prasasti batu besar di bawah puncak ketiga, dan tiba-tiba, dia mulai terengah-engah. Di tepi selatan Sekte Stream Roh, semua puncak gunung memiliki prasasti batu seperti ini. Itu ditutupi dengan naskah padat, garis dan garis tulisan yang berkilauan dengan cahaya terang. Kadang-kadang, garis strip akan mengalir seperti air karena karakter lama digantikan oleh yang baru. Prasasti batu itu adalah tempat misi dibagikan oleh Spirit Stream Sect. Siapapun di sekte yang ingin bisa menyelesaikan misi untuk mendapatkan batu roh yang diperlukan untuk kultivasi, serta poin prestasi. Poin prestasi dapat digunakan untuk membayar biaya masuk ke khotbah tulisan suci atau paviliun seni ajaib. Mereka juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke semua jenis tempat khusus di sekte yang disisihkan untuk aspek kultivasi tertentu. Sebenarnya segala sesuatu di sekte ini bisa diperoleh dengan poin prestasi, dan mereka sebenarnya dipandang lebih berharga daripada batu roh. Saat ini, beberapa murid sekte luar berkumpul di sekitar Mission Stella Puncak Ketiga, menatap misi. Ketika salah satu dari mereka memilih misi untuk diambil, mereka dengan hormat akan memberitahu kultivator Parubaya yang duduk bersila di bawah prasasti. Bahkan ada beberapa pelayan yang berbaur dengan para murid sekte luar. Para pelayan mengenakan seragam mereka, dan para murid sekte luar mengenakan jubah hijau yang disulam dengan desain awan dan sungai, membuatnya sangat mudah untuk mengetahui siapa itu siapa. Ada misi tertentu yang hanya bisa diterima oleh para murid sekte batin, tetapi misi seperti itu tidak akan muncul pada prasasti batu khusus ini. Misi di sini bisa diterima oleh para murid dan pelayan sekte luar sama. Banyak pelayan yang ambisius melihat tempat ini sebagai langkah pertama mereka untuk menjadi seperti ikan yang melompati gerbang naga, mencapai kenaikan meteor. Bai Xiaochun berdiri di sana selama waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, menghadapi suram saat dia menatap satu baris naskah tertentu di tengah prasasti batu. Akhirnya, ekspresi keraguan muncul di matanya. Pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur, dia bergumam. Aku tidak pernah membayangkan bahwa prasasti batu ini akan menawarkan pil obat seperti itu sebagai hadiah. Dari namanya saja, kamu bisa mengatakan bahwa pil itu mungkin meningkatkan umur panjang. Setelah sedikit berpikir, dia mendekati kultivator setengah baya. Ketika para murid sekte luar merasakan Bai Xiaochun mendekat, mereka benar-benar mengabaikannya. Mengingat status mereka, mereka tidak peduli sama sekali tentang pelayan, yang mereka pandang sebagai bawahan mereka. Bai Xiaochun menunggu sampai kerumunan di sekitar kultivator setengah baya menipis sedikit, lalu, tampak semenarik dan sesungguh mungkin, menggenggam tangan dan membungkuk memberi salam. Selamat sore, kakak penatua, katanya. Kultivator setengah baya memandang Bai Xiaochun atas dan ke bawah, lalu mengangguk sedikit. Masalah umur panjangnya sendiri berputar-putar dalam benak Bai Xiaochun ketika dia bertanya, Penatua Broter, salah satu misinya adalah pergi mencari beberapa tanaman obat. Hadiahnya adalah pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur. Bolehkah aku bertanya apakah pil itu berguna untuk memperpanjang umur panjang? Petik 2. Pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur. Ya, ini misi di sini. Pil itu benar-benar dapat memperpanjang usia kamu dan meningkatkan umur panjang kamu. Bahkan, ia menambah 1 tahun penuh. Namun, ia memiliki banyak keterbatasan. Ini hanya dapat digunakan jika kamu berada di level 5 Ki Condensation atau lebih rendah, dan hanya dapat dikonsumsi 1 kali. Jika kamu minum pil lebih dari 1 kali, itu tidak akan melakukan apapun, kamu bisa mengatakan itu berharga, tetapi sayangnya, umur 1 tahun tidak terlalu berarti. Melihat bagaimana tampan dan tidak bersalah Bai Xiaochun, kultivator setengah baya memutuskan untuk menambahkan sedikit informasi lebih lanjut. Secara umum, ini adalah pil yang akan diberikan para murid kepada anggota keluarga fana mereka yang mencapai akhir hidup mereka. Namun, itu masih sangat mahal. Apakah kamu ingin menerima misi? Petik 2. Bai Xiaochun menatap kembali pada prasasti batu, melakukan beberapa perhitungan, dan kemudian mengangguk. Kultivator setengah baya melambaikan jarinya ke prasasti batu, dan misi berubah menjadi abu-abu. Pada saat yang sama, dia menghasilkan slip giok yang dia serahkan kepada Bai Xiaochun. Daun Green Spirit, buah Air Dragon, dan sekam batu, kata pria itu dengan dingin. Kumpulkan jumlah yang tepat dari ketiga bahan obat itu, dan kamu bisa menukarnya dengan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur.
Setelah itu, dia tidak mengindahkan Bai Xiaochun lagi, dan sebaliknya berbalik dan mulai menjelaskan misi lain kepada murid-murid sekte luar terdekat. Bai Xiaochun pergi, mencengkram slip giok di tangannya, istilah pil peningkat umur panjang memperpanjang umur bergema di benaknya. Matanya mulai bersinar dengan ketegasan. Aku pasti akan mendapatkan pil obat itu dan menebus selama 1 tahun umur panjang yang hilang. Dengan penuh tekad, dia bergegas ke ruang Forseas, di mana dia menuangkan informasi yang tersedia untuk para pelayan. Dia segera menemukan pengantar daun Green Spirit, sejenis tanaman obat yang hanya tumbuh di habitat yang ditempati burung-burung harapan pirit. Burung Hope Spirit hidup dalam koloni besar, dan biasanya tumbuh ke tingkat kedua ki kondensasi, membuat daun Green Spirit sulit dipanen. Akibatnya, cenderung mahal. Sayangnya, tidak ada catatan di ruang Forseas dari buah Air Dragon atau sekam Stone Beetle. Bai Xiaochun menepuk tasnya, tersenyum pahit, dan pergi. Setelah kembali ke oven, dia bertanya kepada Fatih Zhang dan yang lainnya tentang mereka. Tidak ada yang pernah mendengar tentang buah Air Dragon, tetapi Fatih Hei ketiga tahu tentang Stone Beetle Hus. Rupanya, itu tidak lebih dari exoskeleton molting dari jenis bak roh yang disebut Stone Beetle. Seharusnya, exoskeletons itu sangat tangguh dan berat, tetapi tidak umum di pantai selatan. Namun, mereka biasa di pantai utara, akibat fakta bahwa sebagian besar teknik yang mereka kembangkan di sana adalah sihir perdukunan. Sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa pantai utara dan selatan adalah bagian dari sekte Stream Roh, mereka dipisahkan oleh jembatan gunung utama. Selain itu, hanya murid-murid sekte dalam yang memenuhi syarat untuk dapat menyeberangi jembatan gunung itu untuk pergi dari satu pantai ke pantai lainnya. Apa yang kamu tanyakan tentang ramuan obat ini? Zhang Fatih besar bertanya, menepuk perutnya. Kamu tidak bisa memakannya, kamu tahu. Selain itu, jika kamu mencoba membelinya di pasar Bank Selatan, harganya sangat tinggi. Petik 2. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata pasar disebutkan, matanya tiba-tiba berbinar. Setelah memberikan penjelasan singkat, dia bergegas menuruni gunung. Pada tahun ia menjadi bagian dari Oven, ia hanya keluar dari sekte pada beberapa kesempatan, namun, sangat akrab dengan pasar di luar sekte. Sebagian besar kios dijalankan oleh berbagai klan kultivator yang terkait dengan murid sekte. Bahkan ada beberapa tempat yang dimiliki oleh para murid, dan melayani secara khusus untuk para murid lainnya. Lambat laun, seperangkat aturan tak terucapkan telah dibuat untuk dipatuhi semua orang. Secara umum, semua persediaan yang diperlukan offense dapat ditemukan di sini. Bai Xiaochun berjalan di sekitar pasar untuk sementara waktu dan mengunjungi beberapa toko tanaman obat. Pada saat dia kembali ke oven, alisnya berkerut dan dia menghela nafas ke kiri dan ke kanan. Apa yang rip-off? Terutama buah Air Dragon. Semua itu adalah sejenis buah yang tumbuh di bawah tanah. Kenapa begitu mahal? Bai Xiaochun kecewa ketika mengetahui bahwa, mengingat situasinya saat ini, ia pada dasarnya tidak mampu mendapatkan pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur. Dia pada dasarnya tidak punya konsep uang. Baginya, tidak ada jumlah kekayaan yang bisa dibandingkan dengan umur panjang. Sayangnya, ia saat ini kekurangan dana. Selain itu, dia tahu bahwa meskipun kakak-kakak lelakinya memiliki perut yang sangat banyak, tas-tas mereka kosong seperti miliknya. Mereka jelas tidak lebih kaya dari dia. Meskipun tidak ada yang mau repot-repot memanggil mereka untuk tugas makan sedikit dari persediaan offense, jika mereka mencoba menjual makanan itu, Departemen Pengawas pasti akan tertarik, dan tidak akan bahagia. Setelah memikirkan masalah ini dari berbagai sudut, Bai Xiaochun tidak dapat menemukan ide bagaimana menghasilkan uang, selain menjual beberapa item yang ditingkatkan semangatnya. Namun, itu sepertinya bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Dia terus merenungkan masalah ini selama beberapa hari lagi. Pada suatu pagi tertentu, dia duduk bersila di gubuknya berlatih kultivasi ketika dia mendengar suara lonceng bergema di sekte. Suara itu tidak terlalu keras, dan dengan cepat memudar. Bai Xiaochun perlahan membuka matanya. Dia tidak terkejut dengan bunyi lonceng berdentang. Bahkan, mereka menelepon setiap bulan. Dia telah belajar dari Big Fatih Zhang bahwa lonceng menunjukkan bahwa percobaan dengan api sedang dimulai untuk para pelayan. Siapapun yang berhasil akan diberi tempat sebagai murid sekte luar. Bagi para pelayan yang sangat ambisius yang ingin menjadi murid sekte luar, langkah pertama untuk menjadi ikan yang melompati gerbang naga adalah mencapai tingkat ketiga ki kondensasi. Kemudian mereka dapat memilih salah satu uji coba dengan api. Percobaan dengan api tidak lebih dari jalan setapak batu yang mengarah ke puncak gunung. Namun, jalan itu dipenuhi dengan kekuatan magis, membuat setiap langkah sangat sulit. Siapapun yang berhasil mencapai puncak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar. Sayangnya, tempat di sekte luar terbatas, jadi hanya 3 pesaing pertama ke atas, yang terbaik dari yang terbaik, yang bisa masuk. Lagi pula, ada banyak pelayan di Spirit Stream Sect. Ada ribuan dan ribuan di tepi selatan saja. Karena itu, selalu ada perjuangan sengit untuk berhasil. Tentu saja, para anggota offense lebih baik mati karena kelaparan di offense daripada mencoba untuk naik tangga di sekte luar. Oleh karena itu, pada hari khusus ini setiap bulan, mereka mengangkat hidung mereka di semua kesibukan. Bai Xiaochun menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, mereka membentak terbuka, dan ekspresi aneh bisa terlihat di sana. Kemudian, mereka mulai berkilauan dengan kegembiraan ketika ide baru terbentuk di kepalanya. Dia melompat berdiri dan mulai mondar-mandir di dalam gubuknya. Setelah mempertimbangkan ide ini untuk beberapa waktu, sebuah ekspresi senang muncul di wajahnya.
Ini tiketnya, dia berseru. Kemudian dia mendorong pintunya terbuka dan berteriak ke Big Fatty Zhang dan yang lainnya, yang saat ini sedang berdebat tentang pelayan yang tidak beruntung yang akan dipromosikan menjadi murid sekte luar. Penatua saudara, aku sudah menemukan cara untuk menjadi kaya, tetapi aku membutuhkan bantuan kamu. Lalu, kita semua bisa kaya bersama. Dia menjilat bibirnya dan menatap Big Fatty Zhang dan yang lainnya, matanya bersinar. Big Fatty Zhang terbiasa dengan ungkapan ini, itu adalah tampilan yang sama Bai Xiaochun di wajahnya ketika dia memunculkan ide membuat bagian bawah mangkuk lebih tebal. Mempertimbangkan betapa gagasan itu bermanfaat bagi para oven, Big Fatty Zhang tidak sabar untuk mendengar gagasan Bai Xiaochun. Lemak ke-9, apa rencanamu? Sejujurnya, kita semua benar-benar melarat, dan itu semua kesalahan Departemen Pengawas Terkutuk itu. Jika itu bukan untuk mereka, kami dapat menjual beberapa barang kami dan menjadi sangat kaya. Zhang Fati besar menepuk bahu Bai Xiaochun, matanya bersinar karena antisipasi. Bab 10, Kakak Penatua, jangan pergi. Bai Xiaochun melihat sekeliling pada kakaknya yang penatua, yang menatapnya dengan mata yang berkilau seperti batu roh. Mata Big Fatty Zhang tampak seperti akan meledak dengan api. Bai Xiaochun berdeham, merasa lebih dari sedikit bangga pada dirinya sendiri. Kakak, lihat ini, 3 puncak gunung dari Sekte Stream Roh semua memiliki percobaan dengan api setiap bulan, memberi kita hamba kesempatan untuk menjadi seperti ikan yang melompati gerbang naga, kan? Bai Xiaochun melirik ke semua orang, tampak seperti gambar pesona dan kepolosan. Zhang Fati besar mengangguk sebagai jawaban. Namun, sekte hanya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu, tidak peduli berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam uji coba dengan api, hanya 3 murid teratas per puncak gunung yang terpilih. Apakah aku benar? Dia menjilat bibirnya, dan matanya mulai bersinar. Zhang Fati besar mendengarkan dengan serius. Ekspresi ruminatif juga bisa dilihat di wajah Terk Fatty Hei, meskipun semua orang tampak bingung. Zhang Fati besar memandang Bai Xiaochun, dan matanya juga mulai bersinar. Maksudmu? Mempertimbangkan tingkat pangkalan kultivasi kamu, penatua saudara, dan tambang aku, akan mudah untuk menyapu cobaan dengan api dari ketiga gunung. Bai Xiaochun memandang berkeliling pada kakak-kakaknya. Semua dari mereka memiliki basis kultivasi di tingkat ketiga Qi kondensasi. Fatty Zhang besar dan Fatty Hei ketiga sebenarnya berada di puncak level ketiga. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka tidak ingin meninggalkan oven, dan dengan demikian menjaga basis kultivasi mereka ditekan, mereka bisa menembus ke tingkat berikutnya lama. Oleh karena itu, lanjut Bai Xiaochun, berbicara dengan sangat cepat, yang harus kita lakukan adalah sampai ke puncak gunung secepat mungkin, dan tahan 3 tempat teratas. Kemudian, kita bisa menjualnya kepada siapapun yang datang setelah kita. Dia berhenti dan menatap Big Fatty Zhang dan yang lainnya. Zhang Fati besar gemetar, sangat rendah, dia berkata. Lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan menamparkan pahanya. Cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Metode yang dijelaskan oleh Bai Xiaochun sama sekali tidak rumit, dan sebenarnya cukup sederhana. Itu hanya cara berpikir yang berbeda yang, setelah diucapkan dengan keras, mudah dimengerti. Namun, sebelum dijelaskan, sebenarnya kebalikan dari apa yang dipikirkan semua orang. Lemak besar Zhang tampaknya berada di tengah-tengah pencerahan spiritual. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka, mengarah ke jenis kehidupan yang sama sekali baru. Dia tidak bisa menahan tawa dengan sungguh-sungguh. Ketiga Fatty Hei menghentakkan kaki yang bersemangat, wajah memerah karena malu atau gembira. Ini tidak mungkin lebih rendah lagi. Hahaha. Seperti yang dipahami para gemuk lainnya, mereka mulai bersemangat. Terengah-engah, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap Bai Xiaochun dengan lebih banyak kekaguman dari sebelumnya. Ide yang hebat, ayo lakukan, berbuat curang. Sekelompok bajingan dari Departemen Pengawas telah menganiaya kami ke dalam kemiskinan selama bertahun-tahun sekarang. Syukurlah, Nin Junior Brother ada di sini sekarang. Ayo lakukan. Kemudian, mereka mulai dengan bersemangat mendiskusikan detail tentang bagaimana melaksanakan rencana semacam itu. Setelah mereka yakin bahwa tidak ada yang mereka abaikan, mereka memutuskan untuk mencoba skema mereka dalam uji coba bulan berikutnya dengan api. Zhang Fati besar menamparkan pahanya dengan gembira. Malam ini malam camilan, percakapan yang bersemangat mengisi oven. Bulan berikutnya adalah salah satu dari antusiasme yang ekstrim. Sebenarnya, hanya untuk bermain aman, semua orang meluangkan waktu untuk berlatih kultivasi, yang jarang terjadi. Pada akhirnya, semua orang menunggu dengan tidak sabar hari uji coba tiba. Akhirnya, itu terjadi. Matahari bersinar terang di langit pagi. Di bawah 3 puncak gunung di pantai selatan Sekte Stream Roh, sebuah adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Di sana, di pintu masuk ke masing-masing jalan yang mengarah ke pegunungan, mengejutkan, 3 wajan hitam muncul. Pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa di bawah wajan hitam itu adalah lemak yang luar biasa hebat. Pemandangan itu benar-benar mengesankan. Ini adalah 9 anggota oven, dan ini, pada kenyataannya, pertama kalinya mereka menghadiri persidangan dengan api yang diadakan untuk para pelayan di 3 puncak gunung. Seperti yang telah mereka rencanakan, 3 dari jumlah mereka pergi ke masing-masing dari 3 puncak gunung. Kelompok besar pelayan bergegas menuju puncak gunung dari segala arah, memecahkan buku-buku jari mereka dan tampak sangat bersemangat. Banyak dari pelayan ini telah mencoba percobaan dengan api pada banyak kesempatan, hanya pada akhirnya gagal. Bagi yang lain, ini adalah pertama kalinya mereka menghadiri. Semua orang senang dan gugup, dan berharap bahwa mereka bisa seperti kuda ilahi yang berlari dan membuat kenaikan meteor untuk menjadi murid sekte luar.
Ketika mereka mendekati berbagai puncak gunung, mereka melihat lemak dari Offense. Para Oven, apa yang mereka lakukan di sini? Petik 2. Aku sudah menjadi pelayan selama 9 tahun, dan aku telah berpartisipasi dalam uji coba dengan api 30 kali. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang dari Oven di sini. Para pelayan lainnya terkejut, dan mulai menyebarkan kabar. Segera, semua orang berbicara tentang fakta bahwa ketiga gunung memiliki orang-orang dari Oven menunggu di sana untuk uji coba dengan api. Ini besar, aku tidak percaya orang-orang Oven semua akan bersaing untuk tempat di sekte luar. Apa yang sedang terjadi? Bai Xiaochun, Big Fatih Zhang dan Fatih Hei ketiga semua menunggu di bagian bawah puncak ketiga. Ketika mereka mendengar seruan kaget dari para pelayan lainnya, mereka tidak bereaksi sama sekali. Bahkan, wajah mereka begitu tenang sehingga hampir seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan astral dan benar-benar tidak menyadari semua percakapan di sekitar mereka. Mereka benar-benar fokus pada persidangan dengan garis start api. Bagi mereka, ini bukan jalan percobaan dengan api, sebaliknya, itu adalah jalan yang gemerlap dan bersinar ke batu-batu roh. Bai Xiaochun tampak sangat khusyuk, dengan mata terangkat dalam pikiran. Segera, sosok bisa terlihat mengambang dari tiga gunung. Orang yang mendarat oleh Bai Xiaochun dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki sikap makhluk transenden. Hal pertama yang dia perhatikan saat dia turun di sebelah garis start adalah gunung daging yang adalah Big Fatih Zhang. Lalu dia memandang Bai Xiaochun dan Fatih Hei ketiga. Pria ini adalah penjaga kehormatan yang bertanggung jawab atas persidangan dengan api, dan saat ini, hatinya dipenuhi dengan keheranan. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Dia pikir, biasanya orang-orang dari Oven lebih memilih mati daripada menjadi murid sekte luar. Apa yang sedang terjadi? Setelah berkedip beberapa kali untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu, ekspresi dorongan muncul di wajah pria itu. Dia menjentikkan lengan bajunya dan mulai berbicara, suaranya bergema ke segala arah. Biarkan persidangan dengan api untuk promosi ke sekte luar, mulai. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, lonceng mulai berdentang di seluruh sekte. Pada saat yang sama, garis awal ke persidangan dengan api menyala, menunjukkan bahwa acara telah dimulai. Seketika, Big Fatih Zhang melesat ke depan, ekspresi fokus ekstrim di wajahnya. Dia menendang angin besar saat dia berlari ke arah tangga batu yang mengarah ke gunung, bergerak sangat cepat sehingga kamu mungkin berpikir dia dikejar oleh binatang buas. Fatih Hei ketiga juga bergerak di belakang Big Fatih Zhang, sinar brutal di matanya yang tampaknya menunjukkan bahwa siapapun yang mencoba untuk menyusulnya di jalan mengancam hidupnya. Di tempat ketiga adalah Bai Xiaochun, yang melompat ke jalan secepat kelinci, tidak memikirkan hal lain selain pil peningkat umur panjang yang memperpanjang umur. Dalam sekejap mata, mereka bertiga berlari gagap di jalan setapak. Semua itu terjadi begitu cepat sehingga pelayan lainnya nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Wajah mereka langsung jatuh dan, sambil mengertakkan gigi, mereka bergegas ke jalan setapak dan mulai memanjat menuju puncak. Adegan serupa dimainkan di dua gunung lainnya, dengan lemak dari Oven langsung memimpin. Puncak gunung ketiga dikenal sebagai Fragrant Cloud Peak, dan saat ini Bai Xiaochun dan teman-temannya sedang terbang di sepanjang persidangan melalui jalur api, jauh di depan orang lain. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka merasakan peningkatan tekanan yang membebani mereka, memaksa mereka untuk memperlambat langkah mereka. Bai Xiaochun melihat sekeliling dan menyadari bahwa 7 atau 8 orang mendekat di belakangnya. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan perasaan cemas, seolah-olah orang-orang ini hampir mencuri pil penambah umur panjang yang memperpanjang usia. Mencabut pil peningkat umur panjangku yang memperpanjang umur adalah sama dengan mengambil hidupku. Dia tiba-tiba menahan napas, menyebabkan wajahnya berubah merah. Kemudian dia mengirimkan energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya, yang terbentuk menjadi kekuatan yang kuat dan bergelombang. Tiba-tiba, dia maju seperti babi hutan yang ekornya baru saja diinjak. Dalam sekejap mata, kecepatannya lebih dari 2 kali lipat, dan dia telah melewati Third Fatih Hei dan bahkan Big Fatih Zhang. Fatih Hei mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk meningkatkan kecepatannya dan tiba-tiba melewatkan Big Fatih Zhang dan berlari lebih dekat ke Bai Xiaochun. Melihat bahwa dia baru saja dilewati oleh dua temannya, Big Fatih Zhang mulai cemas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian, tiba-tiba, gulungan lemaknya tampak menyusut. Itu hampir seolah-olah dia membakar lemaknya dengan imbalan ledakan kecepatan. Suara gemuruh terdengar saat dia menutup jarak antara dirinya dan Third Fatih Hei. Segera, mereka bertiga melaju dengan cepat. Ketika para pelayan di belakang mereka melihat apa yang terjadi, rahang mereka ternganga. Tampak keputusasaan muncul di wajah mereka, namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja, dan mendorong maju dengan semua kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengejar Bai Xiaochun dan yang lainnya. Kemarahan mereka telah mencapai batas, mereka mulai meneriakkan kutukan. Sialan, apakah mereka kaya akan afrodisiak atau sesuatu? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Petik 2. Segera, cukup waktu telah berlalu untuk membakar dupa, dan Bai Xiaochun telah mencapai puncak gunung. Bahkan, dia bahkan bisa melihat dua murid sekte luar berdiri tepat di luar garis finish, menunggu di sana untuk menerima para pelayan. Begitu dua murid sekte luar melihat Bai Xiaochun, mereka tersenyum sedikit, dan salah satu dari mereka berkata, "Selamat, Junior BR." Namun, sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, matanya membelalak kaget. Bai Xiaochun berlari di beberapa langkah lagi, tetapi kemudian memekik berhenti hanya langkah di depan garis finish.
Dia berdiri di sana menatap murid-murid sekte luar, dan mereka menatapnya. Kemudian, dia memberi mereka senyum menawan, dan berbalik untuk menghadap ke arah lain. Berhenti, dia meraung, melemparkan tangannya ke udara. Seketika, Fatih Hei ketiga dan Fatih Zhang besar mengi untuk berhenti di sebelahnya. Mereka bertiga berdiri di sana saling memandang, terengah-engah. Kemudian, mereka tertawa. Kedua murid sekte luar saling bertukar pandangan kecewa, tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Fakta bahwa ketiganya tiba-tiba berhenti berlari pada titik ini sepertinya menunjukkan bahwa mereka gila. Saudara junior, salah satu murid sekte luar berkata dengan hati-hati, kalian bertiga adalah yang pertama tiba di garis finish. Langkah saja, dan kamu akan dipromosikan menjadi sekte luar. Petik 2. Murid sekte luar, Zhang Fatih besar berkata, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Siapa yang ingin menjadi murid sekte luar? Dia terus berdiri di sana bersama dengan Fatih Hei ketiga, dua gunung daging yang sepenuhnya memblokir gerbang keluar. Bai Xiaochun duduk di depan mereka, rahangnya miring saat dia menunggu, angkuh dan bangga. Kedua murid sekte luar tampaknya tidak senang. Hah, jika kamu tidak ingin menjadi murid sekte luar, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apa kalian orang gila atau apa? Petik 2. Zhang Fatih besar, Fatih Hei ketiga dan Bai Xiaochun pura-pura tidak mendengar, dan menjaga mata mereka terfokus lebih jauh ke bawah gunung. Segera, sudah cukup waktu untuk membakar dupa. Akhirnya, seorang pelayan berwajah panjang berjuang di jalan, terengah-engah. Ketika dia melihat Bai Xiaochun dan yang lainnya, dia segera menghela nafas. Namun, matanya menyala dengan cahaya yang pantang menyerah. Ini adalah ke-9 kalinya dia berpartisipasi dalam uji coba dengan api, dan ini adalah pertama kalinya dia hampir menang. Tapi kemudian, datanglah orang-orang dari oven. Terlihat sangat marah, dia baru saja akan berbalik untuk pergi ketika Bai Xiaochun berdiri dan berteriak, "Kakak, jangan pergi. Datang-datang, kamu tahu apa, aku tidak tega meninggalkan offense. Tiba-tiba, aku tidak ingin menjadi murid sekte luar. Mungkin aku harus menyerah." Pelayan berwajah panjang menatap kaget sejenak, dan kemudian matanya mulai bersinar.